husna tajudu bitaubatin nasuhin taghfiruli dunubi wa zallati wa tanzuruni fi kulli halin wa lamhatin tunaji min hauli yaumin qiyamati wa bil mustafa rasuli bashari sadri yassiru li amri wa takshifu kurbati wa ati wa ashirati wa tasrifu anni kulla syarrin bi haqihi wa syarra lidin syarrin min insin wa jinnati bi bashirni bi husnil khatimi wa birrahmatin khilni bidaril iqamati alaihim minal maula salatun wa taslimun wa ridwanun istajib ilahi munajati ilahi bijahil anbiya wal malaika wa bil auliya ijud lana bil ijabati Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa al-khatimi lima sabaqa an-nasiril haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahil abwaba fadlika wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah masyaallah la quwata illa billah. Bertemu kembali dalam pembukaan majelis kita setiap Selasa di malam Rebu bertempat di Mabes Majelis Ta'lim Raudhul Haddad di Tajur Halang bertepatan dengan tanggal 7 Juni 2022
2022 bertepatan dengan tanggal 7 Dzulqa'dah 1443 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga memelihara iman Islam kita sampai wafat mati dalam keadaan husnul khatimah, panjang umur dalam sehat afiah dalam bakti kepada Allah Subhanahu wa taala, dan segala hajat-hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wad du'a ilal huda wad dilalata alal khair ibtigaa wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Baik ya, yang mau catat-catat tuh ada apa mejanya tuh ya, kasih aja mejanya biar enggak ini yang mau nyatet-nyatet enggak apa-apa ya. Ini kita bukan tablik atau ceramah enggak ya, jadi santai ya, kayak majlis-majlis orang dulu, pelan-pelan, yang bisa dicatat-catat karena ini masalah hukum-hukum agama ya. Kalau tablik nasihat cukup kita dengar, kita nggak hafal nggak apa-apa ya, karena nggak jadi masalah. Tapi kalau majelis taklim atau ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukum ya, kita bisa catat, kita catat. Baik, masih melanjutkan di taklim kita ini yang ke-10, alhamdulillah udah masuk yang ke-10 ya di pengajian kita. Di sebelumnya yang ke-9 masih mengenai pembahasan daripada najis-najis atau pembagian najis-najis. Baik najis ringan, najis sedang ataupun najis berat. Itu sudah dijelaskan semua. Ya, najis ini terbagi 3. Nah, perlu kita harus tahu tentang najis karena ini menjadi pokok dasar nih. Sebab kita sholat udah bagus sholatnya, kemudian udah bagus wudhunya, tapi kita nggak ngerti najis, nanggung najis, apakah di pakaian, di celana dalam, di kopiah, maka nggak sah sholat kita. Kok begitu? Iya, karena syarat daripada syarat sholat harus bersih dari najis, baik pakaian kita, tempat kita. Itu syarat sudah. Jadi kalau syarat nggak dipenuhin nggak sah. Jangan bicara orang-orang yang suka ceramah atau orang yang suka ngomong nih, orang-orang jahil berkata, urusan diterima nggak terima bukan urusan manusia, urusannya Allah. Benar memang kalau diterima nggak terima urusan Allah, tapi kan hukum-hukumnya harus dijalankan. Ada rukunnya, ada syaratnya. Sama masuk institusi mana aja juga termasuk sekolah, ada syaratnya, ada ketentuan yang berlaku. Kalau nggak dikerjakan maka nggak bisa masuk kita. Ya, ada syaratnya. Begitu juga dalam ibadah. Setiap ibadah ada syarat-syaratnya. Nah, di antara sholat syaratnya adalah harus bersih dari najis atau suci dari najis. Najis yang ringan sudah dipelajari, yaitu sudah pernah dibahas kencing bayinya perempuan kurang dari 2 tahun dan hanya makan susu ibu aja. Nah, udah dibahas tuh. Cara pencuciannya mudah. Kalau ada najis ya, kita tinggal cipratin pakai air yang suci mensucikan, sah. Nah, kita udah belajar juga masalah air. Mana air yang suci mensucikan, ada air suci tidak mensucikan, ada air mustakmal. Sudah.
Nah, kemudian ada najis yang kedua yaitu najis berat. Najis sedang yang belakangan karena paling banyak ini ada di sekitar kita. Najis sedang udah, najis ringan udah, kemudian najis berat. Najis berat hanya dua, anjing dan babi. Makanya orang Islam tuh namanya kalau udah kata anjing ya babi. Ya, udah paling takut. Takut sebenarnya bukan takut sama binatang ya karena najis ya. Tapi kalau emang udah ketemu ya apa boleh buat. Tapi kita tahu ini najis anjing dan najis babi ini najis berat. Di mana najis berat? Karena najis berat berarti dicucinya berat. Ya, yaitu harus 7 kali dengan air, salah satunya dengan tanah. Tanahnya bagaimana? Airnya dicampur. Ya, ibaratnya kalau kita punya gayung ini kita campur air yang suci mensucikan dengan tanah yang suci. Ibaratnya kalau kita aduk nggak kental banget kayak bubur. Ya, keruh aja. Nah, 6 gayung yang lain ini bersih, air bersih. Untuk basuhan pertama, misalnya kaki yang dijilat, basuhan pertama air bersih, basuhan kedua air bersih, ketujuh baru yang tanah. Boleh gak? Boleh. Nah, nanti habis itu kotor ya, habis itu cuci biasa. Yang penting 7 syaratnya itu udah selesai, mandi, mau pakai sabun boleh. Jadi jangan dasar. Karena banyak ini ustadz-ustadz di YouTube ya kalau ngomongnya nggak pakai hukum, jadi pakai perasaan. Zaman Nabi kan nggak ada sabun, bukan soal sabun nggak sabun, ini hukum dijalanin. Ya kalau cerita begitu bukan cerita itu hukum. Nah salah satunya dengan tanah. Ternyata dalam penelitian dokter tanah itu ternyata yang menghilangkan kuman diantaranya kuman anjing dan kuman babi bisa hilang dengan tanah. Makanya orang dulu main tanah main blok nggak gampang sakit. Anak sekarang gampang sakit ya. Main sama paling korengan sakitnya ya, cuma kuman, virus hilang semuanya. Nah najis anjing ini hilang dengan tanah, subhanallah, itu udah dikasih tahu sama Rasul. Baik, nah sekarang kalau bagaimana kalau prosesnya dengan tanah duluan? Nah itu paling bagus ya, pakai tanah duluan siram. Yang keduanya itu siraman pertama, siraman kedua 3, 4, 5, 6, 7 dengan air, sudah selesai. Ya, baik itu ada di pakaian ataupun di badan kita. Nah, kemudian najis sedang. Nah, itu terakhir kita bahas najis sedang. Yaitu diantaranya al-baul, kencing. Ya, selain kencing bayi yang tadi sudah dijelaskan yang kurang dari 2 tahun perempuan tidak masuk, tapi laki-laki. Kalau perempuan biar kata masih 1 tahun, masih sebulan udah najisnya sedang, ya. Nah, jadi najis yang ringan udah selesai, najis yang berat berarti selain yang najis ringan dan najis berat berarti najis sedang. Udah 3 doang. Ya makanya dibahas yang sedikit dulu. Najis ringan 1 cuma bayi, najis kedua berat cuma anjing dan babi. Selain itu najisnya semua sedang. Sudah paham? Nah, apa aja najis sedang? Di antaranya sekitar kita. Nah, al-baul, kencing, air seni. Yang kedua wal ghaid, kotoran orang, ya, kotoran kita, kotoran manusia. Warraus, kotoran binatang. Ya, ada di YouTube ustadz-ustadz juga ngomong najis apa namanya? Seperti misalnya kencing onta, najis onta, atau najis cicak dianggapnya nggak najis, najis semuanya. Ya. Jadi kencing baik binatang maupun manusia. Ghaid, kotoran manusia. Al-raus, kotoran binatang. Waddam, yaitu darah. Wal qoih, nanah. Wal qoih, muntah. Muntah najis tuh. Ya, jadi kalau orang muntah mulutnya penuh najis, jangan minum, masuk najis jadinya. Dikumur-kumur dulu sampai bersih. Bagaimana di bulan puasa? Nanti kita belajar lebih lengkap. Tapi di sini dikasih tahu, ya kumur-kumur kemudian dibuang. Jangan sampai nggak kumur-kumur akhirnya muntah yang di mulut masuk ke kerongkongan lagi, artinya udah keluar masuklah lagi, membatalkan puasa. Jadi mesti bersih dulu ya. Nah, baik, nanti akan dibahas ketika nanti masuk bulan puasa. Wal qoih, yaitu muntah, wan nabid wal khamr. Nah, ini minuman keras, nabid dan khamr. Kalau nabid itu kilahuma muskirun wan najis. Dia sudah memabukkan dan najis. Kemudian khamr. Khamr ini uttukhidha min asiril inab. Ya, yang diambil dari perasan anggur. Wan nabid mattukhidha min ghairi asiril inab.
Kalau khamr yang dikatakan khamr adalah yang diambil dari perasan anggur. Kalau nabis yang diambil dari bukan selain anggur. Dulu ada namanya buah anggur, sekarang dibilang anggur. Ya, orang-orang dulu tuh zaman-zaman dulu, zaman-zaman kecil-kecil tuh belum banyak tuh. Ya, yang ngetop tuh biasanya diminum AU. Anggur obat. Ya, anggur obat, ya. Nah, itu anggur difermentasi sama dia tuh sehingga memabukkan. Ya, sekarang kalau dikit gimana? Nggak mabuk, tetap haram. Ya, banyaknya haram, sedikitnya pun haram. Ya, jadi jangan dilihat kalau banyak memabukkan haram, kalau sedikit nggak haram, nggak bisa. Sama. Udah haram dan juga najis, di mulut najis, masuk ke badan najis, kemudian kena baju najis. Ya. Mamin, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mamin mata waman mata mudminal khamr. Siapa yang mati dalam keadaan mudminal khamr, yaitu dia masih dalam minuman keras, ya, masih tukang mabok deh. Biar siapa orang yang mati, ya, tukang mabok mati, saqahullahu ta'ala min nahril ghutah, maka nanti di hari kiamat Allah akan minumkan dia daripada nahril ghutah, sungai Ghutah. Ya, sahabat bertanya tuh, apa nahrul Ghutah? Apa ada sungai namanya Ghutah? Ya, sahabat bertanya, baru dengar tuh namanya Ghutah. Kata Nabi, ya, jadi min furujiz zaniyat, yang keluar dari farji perempuan yang berzina. Yu'dhi ahlan nar, yang mengganggu orang-orang neraka min nitirihi, dari sangat baunya. Orang-orang neraka nih yang lagi diseksaannya nyium baunya nggak enak. Jadi kalau orang Betawi bilang benyenye, tahu gak benyenye? Ya, tuh farji orang yang tukang melacur, ya, di alam dunia ini, pelacur-pelacur, PSK, ya, kalau dia nggak bertobat kepada Allah, ya, bukan kita menghakimi seseorang, tidak. Ya, urusan itu urusan Allah. Tapi kalau yang dilanggar apa aturan Allah kemudian mati dia nggak bertobat, tentunya ada hukum dari Allah Ta'ala, janji Allah Ta'ala, barang siapa yang begini, barang siapa, itu kan ada. Tapi jangan menghakimi seseorang, karena kita nggak tahu ketika bertobat kepada Allah. Bahkan sampai ada orang bunuh diri pun nih, adab Islam, wah, ahli neraka, nggak boleh. Karena bisa jadi ketika mau bunuh diri dia, ya, dia bertobat kepada Allah, tapi udah keburu apa ya? Keburu iketan udah. Ya, ada orang cerita lucu gitu, mau bunuh diri, ya, mau gantung diri, bunuh dirinya pakai tali, cari kali itu, ya, cari kali, kan kalau kali kan jorok banget begitu tuh, digantung di pohon. Ya, pas dia bunuh diri, pohonnya patah, nyebur ke kali, minta tolong. Lah kan tadi mau bunuh diri. Ya, matinya mau gantung diri, taunya kalau minta tolong, ya, niatnya salah dia. Nah, jadi bagaimanapun dulu nggak boleh mengakhiri mengakhiri hidup dengan bunuh diri, tidak boleh. Berarti dia, ya, suudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, baik. Jadi minuman keras ini sangat luar biasa dilarang oleh Allah Ta'ala, termasuk dosa daripada dosa besar. Udah dapat seksaan di akhirat, dia minum dari nanah pelacur, ya, yang melacurkan diri di alam dunia. Baik. Nah, khamar ini najis hukumnya. Wal muskirul ma'i, disebut lagi di sini al muskirul ma'i, karena bisa jadi orang bilang, oh, ini bukan enggak khamar, tapi muskirul ma'i. Muskirul adalah yang memabukkan, ma'i cairan. Apapun jenis cairan yang memabukkan itu najis. Beda tuh sama alkohol. Ya. Beda sama alkohol. Nah, alkohol itu kimia. Ya, alkohol kimia. Kalau itu najis, kalian nggak bakal bisa yang namanya pakai hand sanitizer apa namanya? Nah, itu mengandung alkohol, najis. Nanti sembahyang gimana? Minyak wangi, Anda pakai minyak wangi, semprot, nggak apa-apa. Beda. Ya, tapi kalau ada yang pahaman, oh, nggak mau pakai minyak wangi yang non alkohol, ya nggak apa-apalah. Tapi boleh spray, ya, kemudian semprot-semprot. Kalau itu najis dilarang, kita ada maulid disemprot-semprot, wah, ngandung alkohol. Beda alkohol minyak wangi sama alkohol minuman. Coba kalau alkohol minyak wangi yang dari kimia dikasih ke minuman alkohol, mati dia. Ya, khamernya beda. Ya, beda. Itu pendapat ulama. Tapi adapun yang mau pakai nggak mau ngandung alkohol kimia, silahkan, nggak apa-apa. Jangan jadi berantem, ya, berdebat masalah hukum. Ya, jadi kembali lagi, ini yang memabukkan. Wal maitatu,
Bangke. Bangke artinya apa? Yang tidak disembelih dengan cara syariat, cara Islam, atau mati tanpa disembelih itu bangke namanya tuh. Ya, jadi bangke itu jangan dikira kayak udah bau, ya udah gelembung kayak tikus, bangke tikus. Seringnya kita ngomong bangke tikus mulu. Nah, kambing tidak dengan syariat, mati begitu aja, atau dipotong tidak dengan syariat, dipukul atau ditebas. Nah, itu namanya bangke. Ketabrak motor mati tuh ayam, namanya walaupun seger. Ayam dipotong tidak dengan syariat, itu bangke. Nah, kalau ikan bagaimana? Kan ikan nggak mungkin disembelih. Kadang-kadang kita beli udah mati, nggak bangke. Makanya di sini bangke kecuali yaitu yang tidak dianggap bangke adalah manusia, belalang, balang. Sekarang jarang balangnya ya. Kalau di gurun balangnya gede-gede bisa dimakan. Jadi ketemu balang mati boleh dimakan langsung, sama seperti ikan. Dan manusia bedanya manusia nggak dimakan, tapi tidak bangke. Ya, mayit namanya. Ya, mayit. Ya, ini kesopanan kita, mayit. Kalau kita bilang bangke bapak lo di mana bisa berantem. Ya, jangan ngomong bangke. Ya kan udah mati tuh, kan dia nggak disembelih, berarti bukan, beda. Ya, manusia sangat dihormati. Nah, jadi artinya bangke apa termasuk? Sya'ruha, termasuk rambutnya. Warishuha wajilluha, bulu-bulu alusnya, kulitnya, itu termasuk bangke. Jadi bukan hanya dagingnya. Sama seperti anjing najisnya, termasuk apanya? Bulunya, termasuk apanya? Rambut halusnya, termasuk kulitnya. Wa jami'u ajzaiha, dan seluruh anggota di badannya. Illa, kecuali maitatal adami, yaitu mayit manusia, wassamak, ikan, wal jarot, dan balang, ya, balang kayu. Kemudian apalagi yang najis? Wala banun mala yukal, tuh susu yang tidak dimakan dagingnya. Susu yang tidak dimakan dagingnya, susu kucing. Kalau susu anjing najisnya berat, itu udah anjing dah, udah bagiannya. Kalau kucing dimakan nggak dagingnya? Nggak dimakan labannya. Susu malayukal yang tidak dimakan dagingnya, berarti najis. Susu beruang minum, orang merek merek diminum. Kalau benar kan nggak dimakan, nggak boleh diminum. Kalau benar gitu, kalau menetek sama beruang keburu dicakar. Kuda boleh diminum, boleh dimakan dagingnya. Ya, ada memakruhkan tapi boleh. Berarti susu kuda liar boleh diminum. Cuma aneh bingung, kuda liar bisa diambil susunya kan susah. Ya, namanya kuda yang di hutan, maksudnya nggak dipelihara. Ya kan liar, susah diambilnya, perempuan liar susah. Kuda lagi. Nah, kemudian apalagi? Susu kambing dimakan dagingnya, berarti nggak najis. Sapi dimakan dagingnya, berarti tidak najis minum. Jadi susu yang tidak dimakan dagingnya. Ghairul adami, kecuali manusia. Tuh, manusia tidak dimakan kan dagingnya. Ya, kok manusia dibawa terus? Iya, manusia ini sebenarnya dari hayawanun natik, hewan yang berbicara. Makanya ya, nanti panjang ceritanya. Ini keluar dari kitab fikih tentang sejarah. Ada ulama mengatakan sebelum ini di dunia udah diciptakan, kan belum diisi manusia. Manusia pertama ingat Nabi Allah Adam. Jadi sebelum ada Nabi Allah Adam itu ada namanya binatang. Nah, di penciptaannya itu tanahnya sama seperti manusia. Makanya kalau manusia nggak belajar agama, sifatnya kayak binatang. Hum kal an'am bal hum adol. Mereka seperti binatang, bahkan lebih sesat dari binatang. Sekarang banyak nggak anak bunuh ibu, anak bunuh bapak, bahkan anak perkosa ibu, bahkan bapak persetubuhin anaknya. Udah ke binatang lebih. Kenapa? Karena mereka binatang, nggak terdidik, nggak sekolah SD, nggak sekolah madrasah, apalagi pesantren. Lah ini yang aku pesantren aja sampai cabulin. Kenapa? Karena beda paham sudah sama dengan kita ahlus sunnah wal jamaah. Ya, makanya pun di agama harus cari guru yang benar, jangan sampai salah. Ya, naudzubillah min dzalik. Ya, karena kalau pahamnya udah beda, bahaya udah. Ya, udah nggak dianggap manusia kadang-kadang. Baik. Ya, ghairu adami. Wal juz'ul munfasil minal hayawan, dan bagian tubuh yang terpisah dari hewan al-hayy yang hidup. Bagian daging
dari hewan yang terpisah dari hewan yang hidup. Hewan ini hidup, ketabrak, motor pahanya lepas. Tuh kan bagian yang terpisah dari hewan yang hidup. Kalau tadi kan bulunya, kalau sekarang bagian itu seperti dagingnya. Itu pun termasuk bangki. Ghairul adami, tuh kecuali manusia nggak masuk. Ya, tadi susu tuh manusia kagak najis. Kalau najis kita najis semua. Ya, gimana kalau bapaknya? Ada bilang nggak boleh katanya. Ya kalau bapaknya nggak boleh, ntar saudaraan dong sama anaknya. Ya nggak masuk di situ. Ya ada aneh-aneh aja kadang, makanya ngaji. Ya sampai nggak boleh katanya. Ya kalau kemasukan nggak jadi masalah. Ya gitu. Wasamak ikan, wal jarot balang, dan ikan, balang dan manusia ini kalau ada yang terpisah dari badannya itu tidak menjadi bangke, ya tidak najis. Maaf, nauzubillah nasallallahu alafiyah. Ya seperti orang ketabrak kereta kan putus-putus tuh, ya itu nggak bangke, ya dibalikin ke badannya, dirapiin, disolatin. Wa ghairu sya'ril hayawanil ma'kul. Nah, ini bagian wal jarad wa ghairu sya'ril hayawanil ma'kul. Ya, dan bukan rambut hewan yang dimakan dagingnya tuh. Bagian terpisah termasuk ya rambut hewan yang dimakan dagingnya, warishihi wa barihi wa sufihi wal misik wa nafijatih. Nah, hewan yang dimakan dagingnya, rambut hewan yang dimakan dagingnya terpisah seperti bulu kuda, bulu sapi, bulu kambing. Itu kan yang dimakan daging, itu tidak najis. Yang terpisah rambutnya, bulunya dari hewan yang tidak dimakan dagingnya, seperti kucing, dimakan nggak dagingnya? Anda bicara kucing karena sekitar kita. Nah, itu najis. Jadi gimana Habib? Ya nggak apa-apa, kita boleh, tapinya jangan sampai banyak di badan kita, kemudian ada bekas di sarung kita, di sejadah, kemudian kita buat sholat. Ya, dibersihin dulu. Ya, karena bulu kucing itu najis kalau terpisah dari badan itu binatang. Ya, karena tidak dimakan dagingnya. Nah, sekarang sudah dijelaskan ya. Darah termasuk juga ya. Nah, ada darah di sini ya. Dia najis di sedikit ya, yang dimaaf nih. Ya, masalah darah ada dimaaf. Najis yang dimaaf itu ya najis yang nggak kelihatan. Kalau kelihatan ya udah jelas. Ini nggak kelihatan misalnya. Ya, debu-debu itu kan termasuk ada najis ibaratnya, tapi kan berterbangan. Ya, yang kita nggak bisa ngelihat itu dimaaf. Nah, di sini ya aksamun najasat al-ma'fu anha arba'ah. Bagian-bagian najis yang dimaaf. Nah, kita harus belajar juga. Selain kita udah tahu najis itu nggak boleh, tapi ada dispensasi di mana najis itu ada yang dimaaf. Arti dimaaf apa? Andai kata kita kena itu najis, dimaaf, nggak apa-apa buat sholat. Gitu. Apa? Ma yu'fa anhu fi saw wal ma. Yang dimaaf di pakaian dan di air. Kenapa kita bicarakan pakaian dan air? Karena pakaian udah sehari-hari buat sholat. Pakaian kita ada di air. Karena air ini sangat penting. Sebab kalau air ini najis, kita nggak bisa pakai buat sholat. Maaf, ini air najis nih di bak kita nih. Kita mandi, badan kita jadi najis, terkena najis. Kita buat cuci pakaian, pakaian kita jadi najis, jadi melebar kemana-mana. Tuh, makanya kita harus tahu nih, penting banget. Apa yang dimaaf di air dan di pakaian, wahwa ma la yudrikhu taraf, yaitu najis yang tidak dapat dipandang dengan mata yang sedang, mata yang normal. Kalau pakai kaca pembesar, ya mungkin kelihatan ya, pakai kaca pembesar nih, mungkin kelihatan. Tapi kalau nggak pakai kaca pembesar, nggak kelihatan. Atau kelihatan najis, gede banget kelaler itu najis, cuma matanya rabun, nggak ngelihat gua, nggak bisa dipakai. Tapi mata yang sedang, nah itu dimaaf. Jadi kalau nggak kelihatan dengan mata yang sedang, maka tidak najis. Ma yu'fa anhu fi saub dunal ma, yang dimaaf di pakaian tapi tidak di air. Di pakaian dimaaf, tapi kalau di air nggak dimaaf. Apa? Galilud dam, sedikit darah. Jadi kalau sedikit darah ada di baju, ada di badan, seperti kena jerawat, darah nyamuk, kan sedikit tuh hitungannya.
Ya, ini sedikit atau banyak bukan pendapat kita, tapi pendapat secara umum. Kita tanya orang yang banyak istilahnya, ini sedikit atau banyak? Oh sedikit, berarti itu pendapat umum sedikit. Ya. Jadi kita tahu dah kalau itu namanya darah nyamuk rata-rata bilang banyak apa sedikit? Pasti bilang sedikit. Nah itu tidak najis kalau ada di pakaian atau di tapi kalau adanya di di air itu nggak dimaaf. Makanya maaf kalau gusi kita berdarah atau ada sedikit darah jatuh di air, maka air ini sedikit nih misalnya air sedikit, maka jadi najis ya. Tuh air nggak bisa dimaaf dia, tapi dipakaian dimaaf ya sedikit dah. Nah sekarang terbaliknya, mayufa anhu fil ma duna saub, yang dimaaf di air, maaf di air ya, dimaaf di air tapi tidak di baju. Tadi kan sebaliknya, di baju dimaaf, di air tidak, itu sedikit darah. Sekarang dimaaf di air tapi tidak di baju. Al maitatul latila damalaha sa'il, yaitu bangkai yang tidak mengalir darahnya. Binatang ada kan yang tidak mengalir darahnya. Seperti apa? Kadzubab, seperti laler. Wanamal, kutu. Ya, kita kalau matiin laler, matiin kutu tuh, ya ada namanya kalau belajar biologi tuh di darahnya nggak seperti umumnya manusia, darah binatang yang lainnya. Ya, apalagi kecoa, cicak, semut. Nah, termasuk semut juga. Nah, dia kalau adanya di air, dia tidak dimaaf ya, maaf dimaaf di air tapi tidak di bajunya. Di air suka ada gak jatuh laler, kopi. Nah itu Nabi suruh celap, disuruh ya celap karena salah satu dari sayapnya itu racun, yang satunya penawar. Tapi kalau emang ragu-ragu ya nggak usah dimakan, banyak banget. Sampai 20 akhirnya kita makan laler. Dibuang ya, kalau ada kita sayang ya kita minum, tapi kalau takut ragu ya jangan, nggak usah. Makanya Nabi katakan kalau ada laler ya, kalau memang mau diminum ya nggak mau diminum silakan, kalau mau diminum maka dicelepin sekalian, karena salah satu sayapnya ini satu penawar, satu racun. Racun artinya itu penyakit ya, kita tahu sama-sama kan, laler jadi diare dan sebagainya. Nah sekarang semut ada, ya udah tinggal buang doang. Dimaaf dia di air tapi nggak di baju. Seperti apa? Ada bangkai laron, bangkai semut, banyak nih semut ya disimpan di bajunya dan sebagainya. Ya, apalagi kecoa. Jangan dipakai. Jadi dia dimaaf di mana? Di air tapi tidak dimaaf di baju. Kalau darah dimaaf di baju tapi di air tidak. Mala yu'fa anhul mutlak. Sekarang tidak dimaaf, di air tidak dimaaf, di baju nggak dimaaf, bakiyatun najasat, sisa dari najis-najis yang telah disebutkan tadi. Ya, selain yang ini nih, yang sedikit darah. Kalau darahnya banyak, udah nggak dimaaf, di air nggak dimaaf, di baju nggak dimaaf. Ya, atau najis yang jelas kelihatan. Nah, bagaimana sekarang kita najis? Najis ini ada dua pembagian. Najis ini ada yang hukmiyah, ada yang ainiyah. Ainiyah, ain, zatnya kelihatan. Ibaratnya kencing kelihatan tuh berair, basah. Itu namanya ainiyah. Di Di jilbab atau di celana dalam atau di baju kelihatan tuh. Apakah ya binatang, pokoknya ainnya najisnya kelihatan. Apa yang hukmiyah? Najisnya nggak kelihatan. Baunya enggak. Ya, ain ini kan ada bau, ya. Kemudian warna. Misalnya nih warnanya nggak kelihatan nih, tapi kalau dicium nih pici kita, bau teh kucing nih, bau teh laler, bau apa aja, pokoknya bau kita tahu kan baunya najis. Nah itu namanya ainiyah. Kalau hukmiyah warna nggak ada, boleh warna nggak ada, baunya dicium, kagak bau, nggak pesing. Contohnya apa? Kita punya jilbab, kena kencing misalnya, ya kena najis, kemudian nggak dicuci pici juga, seminggu ditaruh, ntar mau cuci, gitu. Pas kita cium-cium, baunya hilang nih, dipakai buat sembahyang. Padahal memang najisnya nggak kelihatan udah, tapi hukumnya hukmiyah, hukumnya najis, sama tuh di lantai-lantai. Makanya Nabi sunahkan kita ke kamar mandi pakai sendal, karena di kamar mandi kan tahu sendiri kotor. Ya, belum lagi yang kencingnya macam-macam, apalagi di tempat umum. Nah, kita ngambil wudhu, kaki kita kena najis yang berceceran kemana-mana. Atau di rumah kita, di ubin kita yang banyak anak kecil, kencing di ubin. Ya, cucinya kita pakai apa? Mesti air yang berjalan, nggak bisa dilap.
Karena najis itu dicucinya harus dengan air jalan, sama seperti kita mengusap badan kita kalau mau wudhu. Kita kan kalau mau wudhu begini jalanin. Nggak bisa dipeperin begini. Tuh, lain ini namanya goslu. Goslu menjalankan air, goslu. Kalau mashu mengusap, cukup kepala ame ini. Kalau kepala ame kuping, mashu namanya. Tuh. Begini boleh tuh kuping tuh diambil air gini namanya mashu. Makanya di Al-Qur'an atau di ilmu di fikih pasti bahasanya antara goslu ame mashu, nggak sama semua. Kalau goslu tuh dijalanin airnya jalan. Pakai tangan boleh diambil digini kan jalan namanya airnya jalan. Nggak mesti air kayak tsunami berombak banyak enggak. Ya, yang penting jalan bukan dilap gitu, bukan. Ya itu nggak jalan namanya. Kalau jalan kan ketahuan, ya gitu. Atau kita ngambil dari keran atau kita ngambil nyendok kalau di kolam. Nah, tapi kalau masuk kan diusap. Tuh, beda ngusap sama membasuh. Tuh, ini ngusap namanya. Kalau diginiin kita kemasukan mulu air. Apel guyur di sini habis kita kayak orang mandi. Nah, cukup kalau rambut diusap sampai kuping. Nah, najis begitu juga nggak cukup diusap tapi goslu. Dijalankan. Nggak mesti banyak-banyak sampai seember habis banjir rumah kita. Ya cukup aja air segini nih. Bersihin dulu bekas najisnya, ya, udah dibersihin misalnya atau apa, bersihin, udah zatnya udah hilang nih, kuning-kuningnya apa, maksudnya agar lebih mudah. Siramin deh air deh. Seret 1 kali, 2 kali, 3 kali, udah kita yakin bersih, nggak ada baunya nggak apa, baru kita lap. Tuh, baru kita lap pakai lap bersih. Kalau cuma dilap bersih doang dipel, itu namanya airnya nggak jalan, namanya mengusap, hukumnya tetap najis. Kaki kita basah, nginjek itu yang bekas ini. Kalau kering sama kering nggak jadi masalah, nggak bicara kalau kering. Kelenggor sama anjing kering, najis nggak? Enggak, sama-sama kering. Tapi kalau kaki kita yang basah, anjingnya kering, tetap. Atau anjing yang basah, kitanya yang kering, tetap najis. Nah begitu juga kalau kaki kita kering, ya jangan bingung dah. Ya jalan dari sini ke musola ke masjid juga sama-sama kering. Oke aja kita. Paham tuh ya? Nah tapi kalau kaki kita basah, ya kita jalan keluar. Tahu sendiri kan pas tai ayam, tai kucing apa kita injak, nah jadi najis ya. Jangan disamain zaman kalau di padang pasir atau apa, itu kan pasir, jalan terus. Kalau kita kan aspal. Ya, najis tetap resep di situ, lain dan pasir. Ya, pasir satu, keduanya lagi nggak banyak binatang yang berak di mana aja. Ya, makanya gunakan sendal. Di rumah juga gunakan sendal kalau kita habis wudhu karena kaki kita basah. Tapi kita pakai sendal yang bersih, bukan sendal yang di jalanan kita masukin dalam habis becek, kotor. Jadi kita punya sendal 1 2 biji sendal kita nggak bawa keluar nggak. Ya, cukup di dalam rumah. Ya. Kalau dibilang basah, ya kaki kita kan basah. Nih, contoh ya, kaki kita kan nggak pakai sendal, basah. Keluar dari kamar mandi, jalan ke sejadah, kan basah juga. Nah sekarang kita pakai sendal, sama nggak? Sama, cuma lebih apa? Lebih terjaga kita punya kaki. Sebab kan sendal kita bakal kita lepas ke sejadah. Habib gimana kalau di masjid? Ya masjid lain kan kita yakin suci. Atau memang rumah kita yakin suci. Nggak apa-apa. Tapi kalau kita kan yang tahu masing-masing rumah kita. Kalau rumah kita banyak anak kecil atau najis nggak terjaga, sebaiknya pakai sendal. Itu aja ya untuk menjaga. Terutama di kamar mandi. Karena sunnah Nabi Muhammad SAW masuk ke kamar mandi selalu pakai sendal. Ya, beliau punya sendal khusus kamar mandi. Itu yang paling pentingnya tuh. Adapun di ruang tamu, di kamar dan sebagainya, itu keyakinan kita semua. Kalau yakin memang bersih, yes nggak apa-apa, jadi nggak masalah. Tapi kalau kita nggak yakinin kebersihannya, lebih baik pakai sendal ya untuk aman. Kalau jadi was-was takut entar begini-begini, udah mendingan pakai sendal selesai. Ya, paham tuh ya? Nah, itu karena ada hukmiyah. Bagaimana kalau nyuci sekarang sekarang kita kan udah keren nih pakai apa namanya? Mesin cuci. Nah, mesin cuci tahu kan ya ada tabungnya kita nyuci. Nah, tabungnya ada gak kira-kira lebih dari 2 kula? Nggak mungkin. Nggak lebih dari 2 kula. Nah, kalau pakaian kita semua ini cuma kotor, bukan najis nih, beda. Kalau kotor nggak jadi masalah. Beda dengan najis. Kotor apa? Bau, benguk, udah 3 hari nih, nggak dicuci-cuci, bau. Yang tahu kita, najis nggak? Enggak. Ya udah,
Kita cuci begitu aja asal bersih nggak jadi masalah. Walaupun airnya juga nggak jadi masalah. Air mustakmal kayak penting bukan air najis ya. Yang permasalahan kalau kita campur dengan pakaian yang najis. Nah di sini masuk najis apa selain mani? Madi masuk najis. Madi apa? Ya, madi adalah yang cairan yang keluar ketika sedang bukan, kalau madi capek. Kalau madi itu lagi for fly. Ya. Kalau bahasa sekarang konak. Ya, sedang rangsangan. Nah, itu mengeluarkan nggak perempuan, nggak laki-laki. Itu najis kalau dia ada di pakaiannya dia, ya, celana dalam atau kencing bayi dah yang udah anak-anak deh. Itu kalau kita cium tuh pada pesing biasa, di kencingnya pada nggak bener, anak-anak pada masih seleweran. Nah, masuk ke dalam bak semuanya, diudek-udek, akhirnya pakaian kita jadi najis. Nyambung tuh najis semuanya. Nah, caranya gimana? Kalau mau pakaian anak-anak dulu. Ya, atau pakaian kita dulu dipisah. Nah, kemudian yang paling penting adalah ketika pencucian mau dikeringkan, kita guyur lagi pakai air suci mensucikan. Tuh, orang tua kita kan dulu gitu itu, habis dia grus pasti ngebilas namanya. Ya, karena sekarang kan mesin cuci banyak orang nggak mau ngebilas lagi, udah dibuang airnya masukin ke pengering. Nah, sebaiknya apa? Dibilas. Tapi Habib, pakaian saya nggak ada najis, nggak ada, itu keyakinan lagi. Kalau memang nggak ada najis, it's okay, nggak jadi masalah. Yang jadi permasalahan kalau ada najis, misalnya dicampur dengan pakaian anak yang ada najis, maka semua jadi najis karena nggak tadi dia apa? Dibilas, digoyorin lagi dah. Boleh digoyorin secara begitu, boleh juga kalau yakin pakai air sebelum dimasukin pengering, digoyorin lagi, boleh, nggak apa-apa. Yang penting airnya jalan gitu, ya. Atau dibilas deh sekali cukup kalau emang nggak bau lagi dengan najis, karena ada najis yang sangat pekat, ya. Itu pembicaraannya nanti akan dibicarakan. Ya, ini kan pencucian najis belum nih, ya. Di sini pencucian najis tuh. Bigosli mahaliha bil ma'it tahur. Pencucian najis yang sedang, yaitu caranya dengan mencuci tempatnya yang terkena najis dengan air yang suci mensucikan. Hatta yazula, sehingga hilang. Apa hilangnya? Tokmuha, rasanya. Walanuha, yaitu warnanya. Wariuha, baunya. La yaduru baqa'ulaun usra zawalu. Dan tidak mengapa, tidak bahaya sisa warna kalau sulit hilangnya. Baik, begini penerangannya. Cara pencucian. Misalnya taruh tangan kita aja dah, ya, atau di pakaian, di mana aja, yang penting ada najis, taruh di tangan kita. Bekas apa nih? Bekas cebok ya, cium deh sekali. Masih bau gak? Gak apa-apa, ngetes. Anda begitu, karena kita jadi tahu. Imam Syafi'i tahu ilmu haid ini karena bertanya. Kalau kita yang akan berdiri kita tes. Ya, kena tai anak-anak habis nyebokin, ya, kalau punya anak masih bau, itu berarti najis. Cuci sekali. Misalnya nih kita habis cebok nih pantat kita nih, sama kalau di sini kita nyium aja bau, apalagi pantat kita. Ya jajal ceboknya sekali doang gitu ya, sekali gitu jajal, ser gitu. Bau gak pasti? Oh pasti bau deh, udah tahu semuanya ya. Nah berarti masih najis. Kalau sekali basuh nggak najis, is okay. Ya susah kita amalin karena paling afdol kan ada dua pencucian, bisa dengan batu, tuh ya, batu yang kasar yang keset. Ya kayak batu apung. Nah itu kalau ada air lebih baik pakai air. Sunnahnya pakai batu dan air. Kalau sekarang ibaratnya ada tisu, jangan pakai tisu doang, nggak cukup. Jadi habis di tisu tuh udah selesai baru pakai air. Maknanya apa sih begini? Ketemu alhamdulillah. Apa? Saking tangannya nggak tersentuh ame subhanallah. Paham nggak tuh? Mamam nih, kita kan nggak pakai tisu, langsung pakai air. Pertama pasti kena gak? Bekas kita kena. Nabi sampai begitu. Jadi tuh yang ulama-ulama sampai kotoran aja sendiri pribadi nggak tersentuh sampai kotoran. Kenapa? Ibaratnya kalau pakai tisu dulu. Kan kalau pakai tisu nggak mungkin kena tangan kita. Kan tisu bukan tipus banyak. Udah seret buang. Kan 3 kali begitu tuh. Ya kalau pakai batu nih, udah buang 3 kali buang. Udah kotoran hilang nggak? Hilang udah. Baru dicuci, subhanallah. Jadi nggak ngerasain tuh yang namanya gimana tuh, nggak dipegang, ya sampai begitu tuh, subhanallah. Ya jadi kalau mau diamalin
Boleh. Kadang-kadang ada ngamalin pakai tisu doang, nggak resep gitu. Ya, masih ada baunya. Jadi itu yang paling bagus. Tapi kalau nggak ada tisu, ya sama air lebih baik air. Nggak usah dipaksakan tisu, ini kita biasa aja. Baik, kita basuh sekali. Ternyata pas sekali kita basuh masih bau, berarti mesti 2 kali. Wajib tuh. Masih bau 3 kali. Masih bau juga 3 kali. Kalau Betawi bilang ladek namanya, tahu gak ladek? Wah, hilangnya susah amat nih tai baunya ya. Anak Betawi masih nggak tahu, gitu kan anak Betawi. Ladek dibilang udah bau banget nih, nggak hilang nih. Nah, 3 kali dulu baru pakai sabun. Disuruh pakai sabun. Boleh pakai sabun, alat bantunya sabun. Jangan pertama dulu pakai sabun. Ya, makanya cuci dulu tuh kalau kita kelamin kita, kalau buang air besar udah 3 kali ya, baru pakai sabun ya. Begitu juga warna darah. Ini yang paling susah nih hilangnya nih. Ya, bapak-bapak apalagi tukang motong tuh bajunya bekas darah ada tuh. Gimana tuh? Najis gak? Ya najis kalau nggak dibasuh. Nah, kalau udah dibasuh nggak najis kalau tuh tadi susah hilang najis warnanya. Contoh, baju kita kena darah ayam sama darah kambing biasa motong, apalagi baju lebaran lagi. Ya sayang nih. Ya, cuci. Pas dicuci warna darahnya masih ada. Basuh 3 kali, akhirnya pakai sabun, baik clean, nggak hilang juga. Pakai nggak? Pakai. Kalau nggak pakai kasihan di sini. Bercandanya begitu. Artinya apa? Kagak najis. Karena apa? Bantuan pertama dengan air 2-3 kali, 3 kali kan darah najis. Ya, udah nggak hilang, akhirnya dibantu dengan sabun. Dengan sabun nggak hilang juga, masih ada bekasnya, maka tidak najis. Paham di situ ya? Nah, jadi begitu aja ya, itu cara pencucian najis agar kita tahu, terutama di sekitar kita. Kenapa? Karena kalau kita nggak paham, akhirnya badan kita masih ada najis atau pakaian kita ada najis, apalagi perempuan yang paling banyak pakaiannya ya, ada jilbabnya, ada gamisnya. Kita juga ada belum lagi celana legging. Kalau Madih bilang celana anjing. Ini pakai celana anjing. Si Maja sama si Madih. Ya, banyak banget ke perempuan. Nah, itu dari ujung rambut sampai ujung pala, apapun yang dipakai nggak boleh ada najis. Termasuk apa? Dompet kita. Tuh, jangan pakai dompet yang najis tuh. Apalagi nggak disamak, gesper dan sebagainya. Ya, itu diperhatikan semua. Artinya ketika kita sembahyang nggak boleh ada yang dibawa najis. Sampai nanti di hukum fikih nih, ya, kita sembahyang, kita punya kambing kita takut hilang, kita ikat, kita pegangin gitu. Batal sholat kita, nggak sah, bawa najis tuh. Tuh, makanya kenapa anak-anak kecil kalau belum sunat nggak boleh ke masjid? Ya boleh sebenarnya, cumanya jaga adabnya, jangan sampai nanti dibuat najis satu. Keduanya lagi kan dia belum sunat. Yang belum sunat dia kulupnya masih najis, ya belum bersih kulub. Tahu kan ya, kulub ya itu pasti najis, apalagi anak-anak. Nah, dia sembahyang, ikut bapaknya, diinjak bapaknya. Tuh, atau diikutin muka Rasul lagi pakai angkat anak kecil digendong, ya kagak sah. Apalagi tuh anak pakai pempes. Pempes sudah kemana-mana. Nah, nggak boleh. Kenapa? Bawa najis ya. Nah, makanya kenapa kalau udah disunat baru dibawa ke masjid? Sebenarnya nggak jadi masalah, belum sunat, asal tahu aja. Sebab apa? Sebab tuh anak-anak yang belum sunat kan nginjak kita tuh. Berarti kita nginjak najis. Makanya kalau lagi sembahyang, kebetulan misalnya lagi sembahyang jenazah nih, sembahyang jenazah kan nggak pakai ruku, nggak pakai sujud. Kita diri, kebetulan ada di luar. Nah, kalau kita pakai sendal kita copotin. Kita injak ya, kan bawahnya doang yang najis. Yang kita pakai habis wudhu kan bawahnya doang yang najis, itu enggak. Tapi kalau kita pakai kan bersatu sama kita, itu namanya bawa najis jadinya kita. Paham tuh ya? Jadi copotin, injak di atasnya. Misalnya gitu kita lagi nyolotin orang terlalu banyak dan tempatnya. Begitu. Ya, jadi yang penting sejadah bagaimana? Selama sejadah kita nggak najis, di bawahnya najis nggak jadi masalah. Seperti di jalanan kita tutup pakai koran atau pakai sejadah nggak jadi masalah. Yang penting bukan tempat sejadahnya najis, seperti tempat sujud. Ya akhirnya mau nggak mau masa sujud di najis, ya gitu. Nah nanti bagaimana orang yang di penjara pakaiannya cuma satu-satunya, nanti itu namanya ada ma'fu namanya. Ya karena pakaian cuma satu, saking apanya namanya sholat nggak boleh ditinggal.
Bagaimana lagi di mobil? Nanti kita dihukum sholat insya Allah. Bagaimana kita di mobil? Waktu sudah menunjukkan ini macet, udah luar biasa. Keluar dari macet nggak bisa. Apalagi bangsa naruh mobil begitu, kita tinggal mau sembahyang, habis dimaki-maki orang. Orang lagi macet dipetinggalin lagi. Saking rapinya gitu. Ya, nggak bisa nih keadaan dipaksa. Udah sembahyang di mobil, ntar di rumah dikodok. Tuh cara-caranya ada. Sembahyang di mobil nggak pakai sujud, nggak pakai begini, nggak bakal bisa. Ngadungnya setir gitu. Ya, sembahyangnya udah sembahyang duduk gitu. Jadi semuanya tuh ada cara-caranya semua, sampai sembahyang lagi perang. Ya, kayak zaman kayak di Abrin di Papua dan sebagainya, sholatul khauf ya, lagi perang itu tetap wajib sholat, cuma ada cara-caranya semua. Ya, jadinya jangan sampai tinggal ntar jadi pengantin, jangan mentang-mentang jadi pengantin gak sembahyang lagi. Gak boleh. Jadi sembahyang itu gak boleh ditinggal, jangan sampai dilalaikan. Makanya diancam tuh orang yang sholat. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim. Celakalah bagi orang sholat yang mengulur waktunya itu sampai habis waktunya. Jadi nggak ada pengecualian, kita wajib hukumnya sholat. Nanti kita musafir bagaimana, ada caranya. Kalau kita ada najis bagaimana, tetap nanti ada semua ilmunya. Yang penting nggak boleh ditinggal dalam sholat. Mudah-mudahan Allah kasih taufik hidayah kepada kita, bertambah ilmu kita, mendapatkan ridho Allah Subhanahu Wa Taala, dan selalu dapat taufik hidayah dari Allah Taala. Ajakin saudara-saudara kita bisa datang, apalagi orang-orang sini. Kalau ada yang jawab, ya gue belum dapat hidayah. Hidayah itu dijemput, ya, didatengin, bukan nungguin. Kalau nungguin hidayah namanya hadiah. Kalau hadiah itu ditungguin. Orang datang ke rumah kita ngasih hadiah. Nggak mungkin kita datang jemput hadiah, enggak. Hadiah itu tuh datang tiba-tiba tuh namanya hadiah. Kalau zakat apa kita datang emang. Tapi kalau hadiah kita nggak tahu apa, tahu orang kasih hadiah. Jadi hadiah itu emang ditungguin. Tapi kalau namanya hidayah dijemput, didatengin, ya. Jadi jangan orang bilang gue nungguin hidayah, nungguin hidayah namanya hadiah, ya gitu. Itu bahasa-bahasa aja, ya. Nyesel nggak ada di depan, adanya di belakang. Kalau di depan namanya pendaftaran. Di depan namanya pendaftaran, makanya penyesalan adanya di belakang. Makanya jangan sampai kita menyesal di kemudian hari. Mumpung masih ada umur panjang, insya Allah Allah matikan kita dalam keadaan husnul khotimah. Bisiril Fatihah. Nasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Insyaallah minggu yang akan datang Selasa malam Rabu udah masuk ke dalam masalah wudu. Nanti kita belajar yang lebih lengkap lagi, yang lebih detail lagi agar sempurna wudu kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah rijalallah agisuna li ajlillah wa kunu aunana fillah asanallah bi fadlillah wa ya ya ajjar wa ya sajad ya abad wa antum ya ulil albab